Salam jumpa, Tabe. Kali ini saya hadir kembali untuk memberikan kesaksian tentang mengapa kami membela dan mendukung Emmanuel Manda. Mengapa kami membela dan mendukung Emmanuel Manda. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, para sahabat AJP MOF yang budiman. Kami terdiri dari beberapa pihak dan tergabung dalam sebuah forum peduli kemanusiaan untuk Emmanuel Manda memiliki dua alasan pokok untuk terlibat dalam advokasi hak-haknya Emmanuel Manda. Alasan pertama bersifat substansial, karena dugaan peristiwa kekerasan, pengeroyokan, dan penganiayaan terhadap Emmanuel Manda yang terjadi pada tanggal 6 Juli 2021 sekitar jam 8.30 malam di tempat kediaman sekaligus bengkelnya Emmanuel di area Lingkar Luar, menurut kami adalah kekerasan yang bersifat struktural, dan berdasarkan hasil kajian yang dilakukan selama ini, kekerasan tersebut memenuhi unsur-unsur pelanggaran hak asasi manusia dan dapat dikenakan sanksi pidana. Mengapa? Karena pelaku kekerasan ini bukan warga masyarakat biasa. Pelaku kekerasan ini adalah Satgas COVID-19 Kabupaten Sika, Bidang 5, Penegakan Hukum dan Pendisiplinan. Satgas ini terdiri atas anggota Satpol PP Kabupaten Sika, anggota Polres Sika, anggota TNI Sika, Kodim Sika, kemudian staf Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Sika. Sejatinya para pihak ini dalam menyelenggarakan tugasnya memiliki kewajiban generik, yaitu melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak asasi manusia. Bukan sebaliknya, melakukan kekerasan dan melanggar hak-hak asasi manusia. Akibat dari kekerasan ini, Emmanuel Manda mengalami cedera fisik. Ada 2 luka dan lebam di mukanya yang membuat ia tidak bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala dalam waktu yang cukup lama. Karena itu dia tidak bisa melayani pelanggannya di bengkel. Dengan demikian pendapatannya pun menurun, terganggu, dan selanjutnya ekonomi keluarga pun mengalami gangguan yang signifikan. Jadi tindakan ini mengakibatkan fisik dan secara ekonomi Eman mengalami masalah. Kemudian akibat penting lainnya adalah Elman mengalami trauma secara psikologis karena kekerasan itu, dan selanjutnya juga mengalami semacam perendahan martabat kemanusiaannya sebagai warga negara. Inilah alasan pertama yang kemudian membuat kami mau terlibat dalam perjuangan ini. Alasan kedua itu alasan prosedural. Eman adalah salah satu contoh warga masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang cukup baik. Ia menyadari betul bahwa mengalami situasi seperti ini, mengalami kasus yang bersifat struktural seperti ini, dia tidak bisa berjuang sendirian. Dia harus melibatkan berbagai komponen masyarakat
agar bersama-sama melakukan advokasi kasusnya, sehingga kemudian dia membuka diri untuk hadirnya teman-teman aktivis HAM, LSM, dan aktivis mahasiswa dalam perjuangan bersama. Eman juga bukan seperti umumnya korban dalam kasus-kasus struktural sebelumnya. Masyarakat pada umumnya selalu mengalami kekalahan sebelum bertarung, cepat putus asa dan terima kenyataan apa adanya. Dalam banyak kasus sebelumnya, masyarakat terpaksa harus melakukan perdamaian bukan karena ia kehendaki, tapi karena pengaruh yang kuat dari pihak pelaku, sementara mereka tidak punya kesadaran hukum yang cukup kuat dan juga tidak punya akses yang cukup baik untuk memperjuangkan hak-hak mereka berhadapan dengan kekuasaan. Dan itu menjadi alasan mendasar mengapa Eman kemudian mengajak berbagai pihak untuk terlibat dalam perjuangan bersamanya. Eman sendiri juga punya sikap yang tegas terhadap upaya-upaya kriminalisasi yang dilakukan selama ini. Misalnya terhadap kasus ini Eman dilapor balik oleh pihak Satgas COVID-19 dengan tuduhan berdasarkan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang penanggulangan wabah penyakit menular, di mana Eman dianggap telah melakukan upaya menghalang-halangi, ya, Eman telah melakukan tindakan menghalang-halangi upaya penanggulangan pandemi COVID-19. Ya, jadi Eman kemudian dikriminalisasi telah melakukan upaya menghalang-halangi para petugas. Ini satu hal yang biasa dalam konteks struktural, dan terhadap itu Eman bersedia untuk menjalani proses hukum itu dan kemudian menerima risiko sanksi yang mungkin dikenakan kepadanya apabila semua itu terbukti. Inilah dua alasan mendasar mengapa kami mau terlibat dan berjuang bersama Emmanuel Manda. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, teman-teman, para sahabat AJB MOF yang budiman. Pada edisi berikutnya kami akan memberikan kesaksian tentang apa tujuan sesungguhnya dari perjuangan ini. Apa tujuan sesungguhnya dari perjuangan ini? Tabe.